semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan aman selalu di dalam situasi pandemi virus corona saat ini. Perkenalkan, nama saya Edwin Habibun, Fashion Director majalah The Folio, ingin mengajak kalian semua ke dalam obrolan The Folio mengenai fashion and creativity during the COVID-19 pandemic. Semenjak kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, terhitung sudah hampir 2 bulan penuh masyarakat dan pemerintah Indonesia berusaha keras untuk menghadapi pandemi global ini. Selama 2 bulan tersebut pula, masyarakat diimbau untuk tetap di rumah melakukan karantina mandiri, baik bagi mereka yang sehat maupun yang kurang fit, demi memutus rantai penyebaran virus corona. Tidak dimungkiri, banyak sekali perubahan yang telah terjadi di sekitar kita, baik dari segi tingkah laku sosial, metode pembelajaran dan pergeseran pola bekerja yang sangat diusahakan untuk dilakukan secara online, hingga bisnis. Salah satu industri yang juga turut terkena dampak pandemi ini adalah fashion. Contoh sederhananya, pekan mode pria yang seharusnya dilangsungkan di bulan Juni depan terpaksa ditunda. Dampak lebih globalnya lagi, penjualan global keseluruhan rumah mode luxury diramalkan akan anjlok sebesar 600 miliar dolar Amerika, dengan rata-rata penjualan mereka yang menurun sebesar 70 hingga 90% dibandingkan sebelumnya. Bagaimana sih dengan dampak COVID-19 di industri mode Indonesia sendiri? Seperti apa para desainer lokal menghadapi pandemi ini, dan apa saja yang sudah mereka lakukan demi turut berkontribusi menanggulangi virus corona di Indonesia? Ditemani oleh fashion editor The Folio, Primawan Hakim, kali ini saya mengundang langsung 2 desainer muda Indonesia, yakni Jan Angga dari Jan Sober, dan Andandika Suratecha atau biasa dipanggil Dika dari Moral. Halo semuanya, apa kabar? Hai, baik. Halo, hai. Oke, dari Dika terlebih dahulu. Maret kemarin, Moral udah sempat siap show untuk Fashion Nation Senayan City. Hingga pada akhirnya mengikuti anjuran pemerintah, show harus ditunda. Kira-kira apa yang kemudian Moral akan lakukan untuk mengatasi ini? Apakah kemudian akan melansir koleksi melalui sosial media, membuat video fashion yang akan dipublish secara online, atau seperti apa? Yes. Thank you Edwin buat undangannya. Sebetulnya kemarin memang waktu kita mau bikin show di Fashion Nation itu kita mau rilis si koleksi kita yang untuk Fall Winter 2020 sama 2021. Terus pada saat kita udah nyiapin semuanya, kayak kita udah foto lookbook, udah foto campaign, kita udah bikin fashion film juga seperti biasa gitu. Terus kayak H-3 kita show, tiba-tiba keluar tuh anjuran pemerintah buat kita sebaiknya tidak mengadakan keramaian gitu kan. Nah sebenarnya itu lumayan bikin kita kaget sih, tapi ya at the same time kita juga waktu itu berpikir kayak urgensinya sebenarnya ini justru kesehatan semua orang dulu nih dan keamanan publik gitu in general. Jadi ya udah akhirnya kita putuskan untuk menunda. Nah, si penundaan ini, tapi kita juga sekarang lagi cari momentum yang tepat sama cara yang paling efektif untuk kita presentasinya gitu. Karena dari format runway yang sebenarnya itu medium yang sangat efektif untuk kita melansir koleksi, terus sekarang semua orang di rumah dan bergantung sama gadget, kita jadi benar-benar mikirin lagi gitu kayak formatnya harus kayak gimana. Dari materi yang kita punya, materi campaign, materi lookbook, sama si fashion film yang kita punya, akhirnya sekarang kita lagi merumuskan sesuatu, dan mungkin kemungkinan besar ya, kita masih lihat kayak, karena rencana sekarang kayak selalu ada perubahan setiap hari, tapi rencananya dalam 2 pekan ke depan kita akan coba lansir, gitu. Oke. Itu berarti melalui online ya? Lewat online, betul. Jadi, yang akan kita coba lakukan adalah kita bikin jadi slide, kayak semacam slideshow gitu. Karena formatnya kalau menurut kita during this time tuh memang yang paling efektif tetap audio visual sih. Jadi how we engage sama customer kita, sama audiens kita sebenarnya harus audio visual supaya si muatan emosionalnya masih bisa ke-transfer gitu. Beberapa minggu ke belakang aku juga sempat ngelihat beberapa desainer yang memang show-nya turut tertunda, memutuskan untuk tetap melansir koleksinya melalui media sosial secara online. Aku ke Jan sekarang, kira-kira melansir koleksi melalui online ini akan menjadi sebuah metode utama tersendiri nggak sih bagi para brand atau desainer ke depannya, let's say sebagai presentasi visual? Kalau dari Jan Sober sendiri, memang dari
1 tahun ke belakang ya, kita udah mulai fokus untuk mulai meningkatkan brand awareness customer lebih ke online store kita gitu, karena kita pengen berusaha untuk mandiri, dan salah satu platform yang affordable buat local brand seperti kita itu ya salah satunya adalah online gitu. Jadi kita cukup bersyukur sih udah kayak bukan curi start ya, tapi sebelum kita tahu akan ada COVID ini, kita udah mulai kayak oke, kita nggak boleh bergantung sama kayak offline store segala macam gitu, since cost-nya juga sangat tinggi gitu kan. Akhirnya sekarang tuh kayak banyak banget usaha yang terdampak, terutama yang punya store fisik ya gitu. Dan salah satu untuk buat kita survive pada akhirnya balik lagi ke digital platform gitu. Dan ya kita banyak kehilangan tempat-tempat yang biasanya kita mendapatkan sales, sekarang kita harus tutup karena mengikuti anjuran pemerintah kan. Dan satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk tetap engage sama customer ya dari online itu. Jadi sangat membantu sih ya sekarang kayak digital platform untuk kayak buat kita tetap eksis, tetap bisa melayani customer juga dengan baik, walaupun ya memang penurunannya sangat banyak gitu. Tantangan apa yang kalian hadapi sebagai pebisnis dalam 2 bulan terakhir ini semenjak pandemi? Ke Jan dulu. Oke. Tantangannya sebenarnya banyak. Salah satu tantangan yang paling besar adalah gimana kita bisa tetap mempertahankan para pegawai kita, gitu kan. Itu sebenarnya pegawai kita adalah aset terbesar Jan Sober. Yeah. Kita punya banyak banget talented teller yang sebenarnya kita rely on mereka banget gitu, dan kita harus jaga mereka gimana caranya bisa tetap survive gitu. Terus kalau misalnya tentang kayak supply bahan baku apa segala macam gitu, kebetulan kita masih punya banyak stok untuk kita buat baju atau koleksi. Cuman kan tetap ya kita harus kayak menurunkan produksi kita juga gitu kan, untuk saving cost gitu kan. Nah terus itu juga terdampak karena ya banyak banget offline store yang tutup, sales kita juga rely on web store gitu, dan which is kayak persennya tuh banyak banget yang hilang gitu. Jadi tantangan terberat pada saat ini adalah gimana caranya kita bisa zero unemployment, dan pegawai kita terutama penjahit itu bisa tetap kita pertahankan. Kalau dari Jan Sober itu sih tantangan terbesar ya. Kalau dari Dika gimana? Yes, kalau kita di moral sebenarnya kalau yang paling mendasar sebenarnya yang paling fundamental sama dengan apa yang udah Jan sampaikan gitu. Bagaimana kita punya workshop, kita punya tim, itu sebisa mungkin kita masih tetap bisa solid ya, walaupun memang formatnya berubah. Tapi sebenarnya yang perlu kita sadari juga, kalau secara bisnis gitu, si behavior marketnya sendiri sebenarnya pasti akan bergeser gitu. Kita lihat sebenarnya di tengah situasi pandemik ini, generasi manapun tuh pernah ada yang ngalamin situasi kayak sekarang. Jadi semuanya tuh merasa bahwa oh ini situasi yang sangat asing gitu. Dan ini tuh bahkan kita bukan situasi berperang gitu. Karena kalau kita situasinya peperangan gitu secara fisik, orang tuh masih ada beberapa generasi yang mungkin mereka bisa kayak menjelaskan kayak oh abis ini tuh fasenya kayak gimana. Ada satu pattern yang mungkin kita bisa pelajari dari situ. Tapi dengan situasi kita sekarang, semuanya tuh akan menjadi surprise, semuanya tuh masih menjadi misteri, dan kita tuh harus mendiscover itu. Dan kita harus lihat sebenarnya, kita harus bikin lagi pemetaan gitu, sebenarnya fashion itu posisinya di mana gitu. Karena tidak bisa dipungkiri di tengah situasi seperti ini, otomatis yang namanya kita hukum kebutuhan,
itu ada primer, sekunder, sama tersier, itu pasti semua orang akan fokus untuk di hal yang sifatnya primer dulu gitu. Nah, fashion tuh ada di mana? Nah, itu harus kita reinvent sebenarnya. Jadi dari sisi bisnis, jujur ya, kalau buat moral, sebenarnya tadinya kita pengen tahun 2020 tuh jadi fase yang buat kita lebih invasif gitu. Kayak kita pengen ngembangin banyak hal baru gitu secara bisnis di tahun ini. Bahkan kita tadinya mau buka showroom juga kan gitu. Cuma tiba-tiba ini terjadi, ya kita harus mengevaluasi semuanya gitu, dan semua langkah akhirnya jadi kita perlu pikirin. Ketika kita bahas bisnis, yang paling utama yang harus kita refer dulu itu pasti marketnya. Jadi ya sekarang kita terus menganalisis nih kebutuhan market sekarang tuh apa gitu, dan itu yang kita coba adaptasi. Karena ya emang satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang bagi para pelaku di industri ini, khususnya brand dan desainer, ya kita adaptasi gitu. Jadi kita lihat dulu market kita justru sekarang kayak gimana. Itu masih terus kita pelajari. Gitu. Ini kemudian untuk Jan sama Dika juga. Kalian berdua kan memang istilahnya memang dari awal kan kuat di online, penjualan online. Melalui platform online store kalian masing-masing. Ketika di pandemi ini nih, ada nggak sih perubahan signifikan? Ini kita berbicara mengenai sales ya. Ada nggak sih perubahan signifikan? Kalau gue sebetulnya justru, jadi gue di tim itu kayak gue dan Dito, brand manager gue, kita tuh justru lagi diskusi karena website kita itu tadi kayak gue bilang, sebenarnya gue justru 2020 tuh kita punya planning untuk lebih invasif. Jadi kita tuh mau revamp website kita kan. Nah, tapi during the process, kayak kita justru baru mau keluar itu di Q3, terus tiba-tiba ini terjadi gitu. Jadi sebenarnya kemarin gue sama tim itu cukup kaget ya, kaget banget sebenarnya. Cuma terus akhirnya kita pakai cara yang kita twist akhirnya. Akhirnya kita justru pakai metodenya, oke, buat kayak gini menurut gue setiap orang, customer kita, audiens kita, itu tentu pengen merasa lebih dekat dan punya teman gitu. Jadi approach-nya, gue nggak pengen approach-nya tuh jadi sangat bisnis yang kayak bisnis garis keras gitu, atau bisnis konvensional gitu. Jadi kita melakukan dengan cara yang lebih friendly, akhirnya justru kita sistemnya, metodenya sekarang kita pakai WhatsApp. Jadi kita menyapa kembali teman-teman kita, database kita sapa, terus kita bilang kayak, oh kita punya beberapa program promosional nih, gitu. Dan juga ada beberapa movement yang memang mau lakukan. Terinspirasi juga sama Jan Sober, jujur, karena memang gue sama Angga, waktu awal pandemi ini terjadi, gue sama Angga sempat langsung ngobrol. Terus akhirnya kita pakai metode itu. Jadi kita tanya kabar, kita juga ngobrol, kita juga pengen tahu kebutuhan mereka kayak gimana dan ada concern apa. Jadi justru cara kita menawarkan koleksi kita yang baru, caranya kayak gitu. Gitu. Jadi lebih personal. Oke. Tadi pertanyaannya adalah tentang sales ya. Yeah. Itu sebenarnya nggak perlu diragukan lagi, pasti semua sales itu turun ya. Gitu, dan gimana caranya kita survive pada saat penurunan penjualan ini, ya itu kita mengevaluasi lagi mana yang penting untuk dibiayai dan mana yang tidak penting. Ya seperti saya bilang sebelumnya, ya yang paling penting adalah gimana caranya para pegawai kita itu ya tetap survive. Gitu. Kita sampai saat ini alhamdulillah belum ada yang namanya unpaid leave atau memecat pegawai kita ya. Kita berusaha sebisa mungkin semuanya masih bisa kerja gitu. Nah, untuk pendekatan customer-nya sendiri juga sebenarnya nggak ada perubahan ya gitu. Kayak masih banyak kok sebenarnya orang-orang yang bisa afford produk kita sebenarnya gitu. Dan benar kata Dika juga, pendekatannya sekarang harus personal gitu. Kita nggak bisa kayak membuat satu promosi yang memperlihatkan kalau misalnya kita ini desperate untuk mendapatkan sales gitu. Orang-orang udah cukup desperate dengan keadaan sekitar, dan kita menunjukkan ketidakmampuan untuk kita survive itu menurut saya sangat salah gitu. Yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya kita menjadi salah satu solusi untuk pandemi ini gitu, bukannya malah kayak
mengambil untung yang sebanyak-banyaknya. Tunjukin kalau misalnya local brand ini juga bisa memberikan solusi untuk mengurangi pandemi ini gitu kan. Salah satunya juga kita nggak mau kayak diem doang di rumah, kayak ngeluh terus tanpa berbuat apa-apa gitu. Sedangkan kita punya lot of things on our table gitu kan, kita masih bisa makan, tidur nyenyak segala macam, dan akhirnya kita satu tim Jan Sober berpikir kalau kita bisa membuat satu movement kecil yang mudah-mudahan bisa membantu para frontlines gitu. Akhirnya kita membuat si gerakan untuk membuat APD dan masker untuk yang membutuhkan gitu, dan itu pun sebenarnya jika banyak local brand kecil yang melakukan hal sama, kita yakin bisa banyak bantu frontlines di luar sana yang emang udah kayak mati-matian menolong orang yang sakit karena COVID ini kan. Jadi tunjukin kalau brand kita, apalagi local brand itu sekarang harusnya kayak saling bersatu untuk melawan COVID ini bersama-sama ya. Gitu. Yes. Mungkin keuntungan tidak akan didapat saat ini, tapi in the long term, gue percaya kalau kita bisa mendapatkan keuntungan secara tidak langsung. Gitu. As a responsible brand aja sih sebenarnya, kayak harus kayak give back to community ya sebenarnya. Gitu. Itu sih. Ini berkaitan dengan online ya, Mas, nyambung masalah online ini. Kan selama social distancing ini kita jadi menemukan banyak cara-cara alternatif untuk tetap terhubung, untuk tetap melakukan pekerjaan kita gitu kan. Menurut Jan sendiri, kayak sekarang kita lakukan ini kan, kita meeting by video conference ini. Menurut Jan, apa kebiasaan ini nantinya akan mempengaruhi nggak industri fashion ke depannya? Mempengaruhi dalam hal apa, sorry? Akan merubah kebiasaan kita gitu. Jadi apa yang kita lakukan selama ini itu nantinya akan terus berlanjut dan akan mengubah cara industri fashion Indonesia dalam bekerja gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya dari gue sendiri, gue nggak punya masalah dengan quarantine ini ya, since I really enjoy myself being at home sih sebenarnya gitu. Jadi tapi ya sebenarnya menyebalkan juga ketika ada orang yang menyuruh kayak kita harus stay at home gitu kan. Gitu. Terus ya untuk normal kembali mungkin akan agak susah ya, tapi semua dunia bisnis harusnya memang sudah mengubah tata cara kita bekerja ya, gitu. Kayak ketika you bisa kerjain ini di rumah ya kenapa enggak, gitu kan. Kita selalu ngomel-ngomel tentang kayak macet, meeting di sana sini and then everything gitu. Sekarang kita diam di rumah juga masih banyak yang ngomel-ngomel gitu kan sebenarnya. Jadi kayak menurut gue kayak ini tergantung individunya sendiri, outcome-nya mau negatif atau positif. Kalau gue sendiri, gue lebih memilih untuk selalu positif pasti susah gitu, tapi mencoba untuk lebih positif dibanding negatif gitu. Kayak ngelihat berita kita udah stres sendiri gitu kan. Jadi ya salah satu yang harus kita jaga sekarang adalah ya salah satunya adalah mental health kita sih gitu. Gue tau pasti kita semua boringnya udah 1 bulan lebih gitu kan di rumah gitu kan, kayak bosen, dan itu kayak mempengaruhi sedikit banyak yang mental kita kan. Nah itu sebenarnya yang harus dijaga sih menurut gue. Dengan bekerja di rumah dan melakukan semua pekerjaan terutama di bidang fashion industry ini gitu. Dan sebenarnya kita sudah dimudahkan kan sebenarnya, kayak komunikasi gampang. Coba kita bayangin kalau misalnya 30 tahun yang lalu pasti akan lebih sulit. Wah, itu kan untuk bekerja, right? Benar-benar. Kita lihat nih bahwa di Studio Moral tuh aktif banget gitu di sosial medianya, bikin berbagai kegiatan, ngobrol dengan narasumber sampai bikin yang seru tuh yang live music gitu. Pesan apa yang ingin Studio Moral sampaikan dengan kegiatan-kegiatan ini, dan kepikiran nggak mungkin nanti setelah pandemi ini berakhir ini menjadi kegiatan tetap gitu, akan terus berlangsung? Oke.
Sebetulnya jadi kalau yang kita bikin, kan kita program live tuh ada 2 sebenarnya. Jadi ada si fashion story sama moral of the story. Sebenarnya itu tuh buat gue dan tim tuh itu kayak coping mechanism, karena situasi yang sekarang tuh kayak sangat baru. Itu dia kayak yang gue bilang, sangat baru, dan kita tuh sebenarnya berusaha mencari gimana ya caranya supaya kita tuh tetap bisa sane gitu loh. Contohnya gitu, kita selama ini terbiasa kalau mau diskusi atau mau brainstorm gitu, kita selalu ketemu gitu. Dan moral kan sebenarnya memang kita tuh lumayan community-nya tuh agak cross disiplin kan. Jadi bukan cuma sama pelaku di industri fashion doang, tapi juga kayak sama bidang-bidang seni yang lain, sama bidang-bidang bisnis yang lain juga kan kita emang biasanya tuh kita stay connected di offline gitu loh. Nah, ketika itu terputus, dan gue tuh tipe orang yang setiap hari gue harus ketemu sama orang lain, buat kayak ngobrol aja gitu, ngomongin apapun, tapi seenggaknya ada sesuatu yang bisa gue ambil gitu. Nah, dengan sekarang gue terpaksa harus terkarantina di rumah gue sendiri, jadi kan secara sosial ya gue jadi nggak punya kesempatan buat brainstorm gitu kan, gue nggak punya kesempatan buat sharing juga. Nah, si platform itu tuh memudahkan gue dan memberikan kesempatan gue dan moral untuk tetap bisa terkoneksi aja sih intinya gitu. Terus gue mencoba membawa sedikit kepingan dari kebiasaan di kehidupan kita yang lama ke format kehidupan kita yang sekarang gitu. Makanya kalau misalnya diperhatiin kayak tiap weekend tetap ada kayak live DJ misalnya gitu. Karena ya memang basically itu tuh kehidupan gue dan kehidupan Dito yang sekarang kita nggak punya gitu. Gitu. Jadi tapi ya kita juga lihat aja gitu, maksudnya apakah balik lagi kalau buat gue sekarang itu sebenarnya tidak ada action yang bisa dibilang kayak oh itu salah banget gitu, selama kita tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Menurut gue itu tuh nggak ada kayak misalnya sebuah action yang kayak oh itu salah atau oh itu benar, enggak, jalanin aja dulu, nanti dari situ kita akan tahu apakah itu memang baik atau efektif atau enggak gitu. Jadi lebih kayak ya kita tuh walaupun kita berdiam diri di dalam rumah, tapi kita tetap mencoba mencari jalan, intinya kayak gitu. Ya termasuk ini kayak Zoom meeting sekarang gitu. Ini kan sebenarnya juga sama aja gitu. Ini tuh hal yang sama. Biasa kan kita kalau misalnya konvensional pasti kita sekarang di Jakarta udah ketemuan di mana gitu kan. Iya. Gitu. Ganti format aja intinya. Nggak hanya program live entertainment melalui sosial media nih. Moral juga memiliki program moral support dan one for one. Kira-kira udah sejauh apa sih perkembangannya selama hampir sebulan program ini dikenalkan, dan sudah berapa protective suites yang terbuat dari program ini, Moral? Yes. Nah, jujur si program One for One sama si moral support ini gue juga sangat terinspirasi dari Angga. Jadi Angga sama Jan Sober waktu itu udah rilis 1 minggu lebih awal dari kita. Yeah. Nah, terus kalau dan bener poinnya kayak tadi juga saya Angga kan udah sampein gitu, karena memang kita tuh punya resources gitu, dan kita punya resources, kita bisa bantu, seenggaknya ini the least that we can do ya kita bantu gitu. Nah, dari formatnya sendiri sebenarnya kan itu ada yang pure donation sama yang substitusi. Nah, in total tuh saat ini kita udah berhasil dari teman-teman yang udah bantu, itu partisipasinya ada sekitar 32 juta rupiah. Oke. Ada sekitar 32 juta rupiah, terus sekarang progresnya yang lagi kita jahit itu ada sekitar 300, angka pastinya 300 berapa aku nggak ingat, cuma yang udah kita distribusikan itu ada sekitar 90 unit gitu. Jadi emang paralel, kayak tiap beres kita kirim, terus diproduksi jalan lagi gitu. Kalau Jan Sober sendiri kan programnya memang secara langsung donasi dalam bentuk membeli APD untuk kemudian disalurkan ke frontliners. Kira-kira APD ini sudah mulai disalurkan atau belum saat ini? Dan targetnya so far kemana aja? Oke. Dari awal kita buat, sebenarnya ini kayak saling membantu sih. Kayak penjahit kita terbantu dengan adanya pembuatan APD ini. Dan dari Jan Sober sendiri nggak mengambil keuntungan untuk back office staff gitu. Ini pure buat penjahit dan buat frontline gitu. Jadi penjahit membantu frontlines dan kalian membantu penjahit untuk tetap bisa hidup gitu. Dan
sampai saat ini kita sudah mendistribusikan sekitar 350 lebih yang sudah tersebar ke Lombok, Bali, Bogor, Bandung, sama Jakarta. Gitu. Jadi kita juga sebenarnya pengen banget meneruskan program ini ya, since banyak banget kayak rumah sakit yang minta setelah kita post kayak misalnya kita udah bantu kesini kayak banyak banget yang direct message kita untuk minta dibantu, tapi karena keterbatasan kita juga gitu, dan ini perlu diakui kalau misalnya semakin kesini orang yang donasi itu semakin sedikit gitu, nggak tahu karena mereka juga lelah atau mereka sudah juga berdonasi ke tempat lain gitu, saya nggak ngerti. Cuman kita masih berharap untuk mendapatkan donasi-donasi lainnya, dan kita juga kemarin cukup terkejut ya ketika ada salah satu bukan online store, kayak pecinta tanaman yang melakukan pengumpulan donasi juga, dan semua donasinya dikasih kita untuk membuat APD. Gitu. Jadi kita kayak terbantu juga dengan banyak orang-orang yang melakukan inisiatif yang sama gitu. Jadi kita sih pengennya kayak ini terus kita lakukan sampai mudah-mudahan sampai cepat selesai si COVID-19 ini, dan kita juga sama kok, ada kayak Dika juga yang setiap pembelian John Sober juga kita membuat satu APD untuk setiap produk yang terjual gitu. Jadi ya kita nggak bisa bantu banyak, tapi at least kita turut coba bantu sedikit ya, Dik. Iya, betul. Kalau mengenai APD sendiri, setahu aku APD itu udah ada standarnya, istilahnya udah ada guidelines-nya, gitu kan. Nah, Jan ini tuh untuk dalam mendapatkan guidelines tersebut, apakah Jan ada berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pihak tertentu dalam proses pembuatannya? Ya, ini juga menjadi salah satu concern kita ketika kita membuat APD. Banyak banget dokter yang komplain sebenarnya gitu dari donasi-donasi sebelumnya, karena katanya karena APD-nya tidak sesuai standar, banyak yang bolong, segala macam gitu. Jadi sebelum kita melakukan atau melaunch program donasi ini, kita coba meminimalisir hal-hal seperti itu, karena kita nggak mau semuanya jadi waste gitu kan. Orang udah menyisihkan banyak uangnya untuk berdonasi, tapi kita tidak membuat produk yang bisa dipakai oleh frontline sini gitu. Jadi sebelum kita membuat APD, kita research dulu dan kita berkonsultasi sama salah satu dokter, kebetulan teman saya dari SMA, terus sekarang dia lagi ambil spesialis, dan ketika kita udah mendapatkan banyak insight dan banyak juga masukan dari dokter, akhirnya kita membuat APD yang cukup standar untuk keadaan yang sangat terbatas ini dan susah ini gitu. Gitu sih. Memang kita nggak bisa apa ya, nggak bisa standar seperti pabrikan yang sudah mendapatkan izin dan lain, tapi at least itu bisa protect dokter, itu udah sangat cukup gitu, karena sekarang APD sendiri sangat sulit didapat, dan harga walaupun ada, harganya mahal karena banyak yang menimbun, sayang sekali gitu kan. Gitu. Kalau untuk Dika nih, kebiasaan apa sih yang selama social distancing kita lakukan ini yang bisa terus kita lakukan terus nih setelah pandemi ini berakhir nanti? Kebiasaan yang kalau gue pribadi sih yang agak berubah sekarang, ya pola kerja sih ya sebenarnya. Kayak ternyata pola kerja di rumah aja tuh bisa gitu loh. Karena sebelumnya tuh tadinya gue tipe orang yang selalu berpikir kalau gue kerja tuh gue nggak bisa di rumah gitu. Gue kalau kerja harus pergi ke workshop, terus gue kalau kerja harus ke kantor gitu. Tapi sekarang ya gue ternyata kayak di rumah tuh emang susah sih awalnya gitu, tapi ternyata dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang gue coba terapkan gitu, kayak menciptakan iklim kerja di rumah tuh ternyata, oh bisa juga kok gitu. Sama ya selain itu mungkin kebiasaan yang kalau itu secara gue pribadi. Kalau buat brand mungkin ya lebih ke pola komunikasi gue sama audiensnya moral sih. Karena jujur sekarang jadi lebih personal gitu, dan surprisingly ternyata itu tuh efektif gitu.
jauh lebih efektif daripada pola gue yang sebelumnya gitu. Karena kalau sekarang kan kita selalu mencoba buat interaksi juga lebih intens gitu. Ternyata itu tuh efektif sekali gitu. Untuk Jan sendiri, social distancing yang kita terapkan saat ini menghambat proses creativity dari kalian nggak? Sebenarnya enggak gitu, karena kita sebagai pelaku kreatif kan modalnya cuman ini ya, ada di kepala kita, di otak gitu kan. Jadi mau dimanapun atau saya ada di rumah, yang tim saya juga di rumahnya masing-masing, juga sebenarnya nggak ada masalah gitu. Apalagi sekarang udah banyak teknologi yang memudahkan kita untuk berkomunikasi gitu. Jadi ya tapi balik lagi sih gitu, kayak ketika kita berkomunikasi pun ya kita harus punya kesehatan mental yang sangat baik ya, dan untuk berkreasi itu kesehatan mental sangat diperlukan. Apalagi ya kita tahu lah sebagai entrepreneur, dari dulu kita membuat satu bisnis pasti yang ditempa itu adalah mental gitu. Jadi ya itu sih yang harus kita jaga. Ya benar kata Dika, harus tetap waras ya Dik ya. Tetap safe. Banget. Oke, terakhir nih. Ini untuk Jan dan Dika sebagai penutup aja. Kira-kira ada pesan yang ingin kalian berdua sampaikan untuk masyarakat, terutama yang nonton video ini selama masa pandemi COVID-19 ini? Oke, kalau menurut gue memang kayak situasi sekarang itu memang tidak menyenangkan. Sebenarnya kalau dari gue mungkin ini waktunya kita jujur sama diri sendiri gitu loh. Lebih jujur aja sama diri sendiri. Karena selama periode kita memang harus tinggal di rumah, itu sebenarnya satu-satunya orang yang kita miliki itu ya memang diri kita sendiri dan orang terdekat kita yang memang tinggal sama kita gitu. Jadi mungkin ini waktunya buat kita juga terus refleksi diri. Terus kembali juga reinvent yourself. Karena ini kesempatan yang menurut gue kayak memang ini tidak menyenangkan, tapi ini kesempatan yang tepat untuk itu gitu. Kalau buat gue pribadi, kayak gue lahir dan besar di Bandung, terus gue kemarin pindah ke Jakarta, dan gue tuh sangat terbiasa dengan pola ibu kota yang kayak semua tuh sangat cepat gitu. Sehingga akhirnya sebenarnya tanpa gue sadari juga gue tuh sebenarnya tersesat gitu dengan pola dan ritme yang sangat cepat itu gitu. Kadang tuh gue juga lupa gitu kayak, oh sebenarnya purpose hidup gue tuh apa sih gitu. Tujuan gue dan mimpi terbesar gue tuh sebenarnya apa sih gitu. Dan jujur selama masa pandemik ini, setelah 1 bulan gue di rumah dan kembali ke Bandung, gue akhirnya jadi punya kesempatan lagi sih untuk bertanya gitu sama diri gue sendiri, sebenarnya apa yang gue mau, sebagai seorang manusia tuh purpose gue apa, dan moral sebagai sebuah brand tuh sebenarnya kita tuh punya visi apa gitu. Ini tuh jadi momen yang memang buat gue kayak jadi momen untuk gue kembali berteman dengan diri gue sendiri gitu, dan fokus. Jadi gue sih sekarang berusaha buat bisa tetap mencari, kita tuh nggak bisa, kalau good vibes only itu sebenarnya nggak bisa. Tapi kita justru sekarang punya kesempatan untuk lebih memfilter kira-kira hal positif apa yang memang bisa kita pegang dan terus lakukan, sama hal-hal apa yang memang harus kita let go. Gitu. Karena emang justru periode ini tuh jadinya kayak mungkin periode kita buat meditasi. Secara kehidupan kita ya, secara menyeluruh, ini tuh momentum yang tepat sih untuk itu. Gitu. Kalau dari gue sih gitu. Untuk Jan? Pesan apa ya? Sebenarnya gue nggak ada sih, kayak kalian udah cukup banyak mencari tahu sendiri ya, kayak apa yang baik buat diri kita masing-masing. Tapi ya sekali lagi kayak kita nggak perlu khawatir berlebihan ya, gitu, karena ini situasi juga fluid banget, banyak yang bisa berubah dari hari, minggu, ataupun bulan, tapi yang pasti tetap positif kalau kita bisa melalui ini semua, karena kita nggak tahu, ya gue selalu belajar kayak kita nggak bisa meramalkan masa depan, jadi percuma kita anxious dengan suatu hal yang kita nggak bakalan tahu
gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berusaha sepositif mungkin. Kalau mau sedih silakan sedih, tapi jangan lama-lama. Kalau misalnya mau lagi down juga kita harus tahu how to pick up ourselves gitu ya. Terus ya tetap di rumah sampai mungkin kasusnya mereda gitu, dan mudah-mudahan kita semua bisa beraktivitas dengan sedikit lebih normal lagi gitu. Dan ya sama seperti Dika, kalau misalnya kita tanpa kita sadari ketika kita melihat apa yang kita punya banyak sekali loh sebenarnya gitu. Dan ketika kemarin kita disibukkan sama banyak hal gitu ya, dan kita mengejar hal-hal yang sebenarnya nggak esensial gitu ya, kita bisa lebih repurposing lah ya, kayak apa sih sebenarnya yang menjadikan kita menjadi lebih manusia gitu sekarang ini gitu. Itu sih kalau dari gue. Thank you banget Andika, thank you banget Jan, udah mau meluangkan waktunya ngobrol sama semua. Folio. Sehat selalu. Terima kasih The Folio. Sama-sama. Thank you. Thank you. Bye. Stay safe Bye. ya. Stay safe. Stay safe. Ya itu. Bye. Thank you. Bye.